Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Febriani, Ekonomi Syariah 3A. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul jual beli online yang halal. Yang dimaksud dengan jual beli itu adalah melepaskan harta dengan mendapatkan harta lain berdasarkan kerelaan dan tidak bertentangan dengan hukum syarah. Agar transaksi jual beli online kita itu bisa halal, kita harus patuhi dulu apa aja prinsip-prinsip jual beli menurut Islam. Prinsip-prinsip jual beli tersebut diantaranya adalah yang pertama, prinsip ketuhanan atau tauhid. Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas itu diawasi oleh Allah. Implementasinya itu seperti seorang pengusaha muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba. Yang kedua, prinsip kerelaan, saling rela. Dalam praktik ini, prinsip saling rela itu ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Yang ketiga itu prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan. Kegiatan jual beli itu harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek ataupun barang yang diperjualbelikan maupun manfaat dari keadilan. Dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sifat tidak saling menzolimi. Yang kelima, prinsip kejujuran. Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Yang keenam itu prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan itu menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau lazim disebut dengan istilah khiyar. Dalam konteks jual beli, khiyar adalah suatu keadaan yang menyebabkan orang yang berakad memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya. Ketujuh, prinsip akhlak dan etika. Prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama Nabi dan Rasul dan dalam seluruh kegiatan ekonominya. Yang terakhir itu prinsip sahih. Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang sahih apabila syarat dan hukum jual beli terpenuhi dengan baik. Kemudian ada pengenalan tentang produk dan layanan halal dalam e-commerce. Kemunculan situs-situs perdagangan online atau yang lazim disebut e-commerce seperti Amazon, Alibaba, eBay, dan sederet nama e-commerce besar lainnya semakin menunjukkan bahwa keterlibatan internet dalam transaksi ekonomi adalah suatu keniscayaan. Seiring berjalannya waktu, situs e-commerce yang bercorak Islam perlahan mulai bermunculan. Situs-situs e-commerce tersebut menjadi pendatang baru dalam dinamika persaingan antar situs e-commerce besar yang sudah lebih dahulu ada di Indonesia. E-commerce yang bercorak Islam tersebut muncul dengan keabsahan masing-masing. Paling tidak terdapat 3 kategori e-commerce yang bercorak Islam. Pertama, e-commerce yang mengidentifikasi diri sebagai e-commerce Islam dengan menjadikan umat Islam sebagai target dan market utama mereka, seperti siklus hijab.com, sakinah.com, dan hijabena.com. Kedua, e-commerce yang memberikan layanan jasa seputar kegiatan-kegiatan Islam seperti ibadah haji, umroh, serta ritual Islam lainnya seperti situs Ihram Asia. Ketiga, e-commerce yang menjadikan identitas Islam sebagai bagian dari nama usaha yang dijalankan seperti situs muslimmarket.com. Untuk itulah, situs-situs e-commerce yang bercorak Islam tentunya harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Islam, bukan dalam masyarakat muslim sebagai komoditas ekonomi yang dapat dikapitalisasi semata. E-commerce Islam harus mampu memberikan solusi. E-commerce Islam ini itu harus mampu memberikan solusi kegiatan jual beli yang tidak merugikan orang lain serta mampu berjalan menuju perekonomian yang sehat. Yang terakhir adalah transparansi dalam informasi produk dan harga. Setiap perusahaan atau lembaga yang berhubungan dengan produk, baik produk barang maupun jasa, harus memperhatikan aspek keterbukaan dalam memberikan informasi produk-produk mereka dalam sebuah proses komunikasi yang disebut dengan komunikasi pemasaran atau market communication. Informasi-informasi mengenai produk yang dibutuhkan masyarakat itu harus dapat diakses oleh siapa saja, sehingga perusahaan memiliki kredibilitas dalam menyampaikan informasi produk, dan ini sangat mendorong terciptanya kepercayaan konsumen. Jadi, transparansi itu berarti bagaimana sebuah lembaga atau perusahaan itu menyediakan informasi secara terbuka, di mana informasi tersebut juga dapat dibaca secara terbuka. Agar hubungan penjual dan pembeli itu bisa baik-baik saja dan tidak terdapat kezoliman dalam proses jual beli online tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.